Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Judul renungan pada saat ini adalah mengubah kebiasaan buruk. Dalam Ulangan pasal 8 ayat 2 tertulis, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah ilustrasi yang ingin saya bagikan dalam kesempatan ini. Seorang anak kecil berjalan di sebuah taman yang luas bersama ayahnya. Ayahnya hendak mengajarkannya sesuatu agar ia meninggalkan kebiasaan yang buruk dan membangun kebiasaan yang baik dalam hidupnya. Mereka berdua berjalan dan melihat berbagai tanaman dan bunga yang indah dipandang. Ayahnya kemudian berkata, "Nak, coba kamu cabut rumput yang itu," kata ayahnya sambil menunjuk ke sebuah rumput kecil. Anaknya memegang rumput itu lalu mencabutnya dengan mudah beserta dengan akarnya. Ayah dan anak itu pun kemudian melanjutkan perjalanannya. "Coba kamu cabut ilalang yang itu," kata ayahnya pada anaknya sambil menunjuk sebuah rumput ilalang yang lebih besar. Anaknya berlari menuju ke rumput itu, memegangnya dan mencabutnya dengan mengerahkan kekuatannya. Rumput ilalang itu pun tercabut, tapi dengan upaya yang cukup keras darinya. Perjalanan kemudian dilanjutkan. Tiba-tiba sang ayah berhenti dan menunjuk ke sebuah semak belukar yang berukuran cukup besar. "Coba kamu cabut semak itu," kata ayah pada sang anak. Anak kecil itu berusaha mencari pegangan pada semak tersebut lalu menariknya, tapi usahanya tidak berhasil. Ia mencoba dari sisi yang lain, tapi semak belukar itu tidak dapat tercabut. Setelah merasa kecapean, anak itu pun menyerah. "Aku tidak bisa, ayah. Hal ini tidak bisa aku lakukan." Ayahnya pun tersenyum dan memeluk anaknya itu. Sang ayah kemudian menjelaskan makna dari apa yang dia suruh anaknya lakukan. "Kamu lihat anakku, sama halnya dengan kebiasaan yang buruk. Jika kita membiarkan kebiasaan itu berakar dan bertumbuh makin besar dalam hidup kita, maka akan semakin sulit bagi kita untuk menghentikan kebiasaan itu. Kebiasaan yang buruk harus dihentikan saat ini juga, dan mulailah membangun kebiasaan yang baik untuk masa depanmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali tidak sadar bahwa dalam hidup kita ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk karena kita sudah lama menghidupi kebiasaan itu, yang mengakibatkan kita sulit untuk berubah. Sebab kita merasa itu tidak salah, atau kita sudah tahu salah tapi kita tetap ingin melakukannya. Sebelum kebiasaan buruk itu menghalangi kemajuan kita di masa depan, baik secara jasmani maupun rohani, maka marilah saudara, buka hati kita terhadap setiap koreksi dari firman Tuhan dan berubahlah. Bangsa Israel dibawa Tuhan terus berada di padang gurun selama 40 tahun untuk mengubah hati mereka agar terbiasa melakukan yang baik. Selama hidup di Mesir, mereka telah mempunyai kebiasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga mereka diproses begitu lama untuk berubah sebelum masuk ke tanah perjanjian. Tuhan Maha tahu bahwa mengubah sikap hidup manusia harus dimulai dari hati, dan untuk mengubah hati harus melalui proses. Terlebih apabila hati itu keras dan tidak mau menurut. Tidak heran Tuhan memproses bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan biarkan diri kita diproses oleh Tuhan dalam waktu yang lama. Kita bisa berubah saat ini juga, asalkan hati kita mau taat kepada Tuhan. Cepat-cepatlah lulus setiap ujian proses dari Tuhan dengan cara membuka hati untuk taat kepada setiap firman Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik dan mengasihi kita.
Ia mau kita hidup di dalam Dia, meninggalkan cara hidup lama, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk dalam hidup kita, dan membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik yang akan menjadi berkat dalam hidup kita, baik secara jasmani maupun rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah masih ada kebiasaan buruk dan cara hidup lama yang saudara masih tetap lakukan sampai hari ini? Berubahlah saat ini juga. Bukalah hati saudara dan ambillah komitmen. Saya mau berubah saat ini. Tuhan Yesus, tolonglah saya. Tuntun saya untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berikan aku hikmat-Mu ya Roh Kudus, untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang dikenan oleh Tuhan, yaitu yang sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah renungan ini menjadi berkat buat saudara semua, dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Berkat dan penyertaan dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya.